telinga. Itu namanya ar-rabtul adi. Kalau Anda salah paham bahwasanya keterulangan di sini itu tidak bisa terpatahkan, ini bahaya ini. Ini sangat-sangat sangat-sangat bahaya. Karena banyak kelompok-kelompok selain ahli sunnah seperti Mu'tazilah dan Wahabi sendiri itu dia itu mengatakan bahwasanya antara Allah dan manusia itu ada semacam kesamaan. Apa yang jadi antara di dalam manusia, jadi juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada semacam rabtul adi di sini. Ada semacam dia meyakini bahwasanya apa yang keterulangan di dalam dunia ini tidak bisa dipatahkan, dan yang keterulangan di dalam dunia ini itu juga terjadi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi falasifah Ustaz Hasan itu meyakini bahwasanya api membakar itu bukan perkara yang adi. Kita ahli sunnah mengatakan setiap api membakar bisa kita patahkan, dengan arti api bisa diciptakan oleh Allah tidak membakar. Dan terjadi di dalam sejarah bahwasanya Nabi Ibrahim dibakar tapi tidak terbakar, malah menjadi dingin. Dan sampai dalam akhlak dikatakan yanaru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Bardan, dingin dan selamat. Sampai dikatakan bahwasanya kalau Allah hanya mengatakan dingin dan tidak mengatakan selamat, niscaya Nabi Ibrahim akan mati kedinginan di dalam api. Karena itu Allah mengatakan dingin dan selamat. Jadi Nabi Ibrahim ketika di api itu lebih sejuk, lebih nyaman daripada di luar di luar api. Ini adalah muktamad ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah hubungan keterulangan. Anda boleh makan kenyang, Anda juga boleh makan tapi tidak kenyang. Dan nanti akan terjadi di akhirat, di surga nanti. Anda makan bukan untuk Anda makan bukan untuk kenyang. Anda kalau kenyang nanti maaf ke kamar mandi. Itu hukum adat. Kalau sudah penuh, Anda akan ke kamar mandi. Di surga itu akan dirubah. Tidak ada toilet di surga. Kenapa? Karena kalau Anda makan nanti makanan-makanan itu akan keluar daripada tubuh Anda, daripada pori-pori Anda menjadi minyak wangi. Menjadi Menjadi minyak wangi. Jadi semakin Anda itu makan, semakin Anda itu wangi. Semakin Anda adus, semakin Anda itu wangi. Karena keringetnya semakin banyak. Lah lagi di dunia Anda keringetan ora adus. Wah. Bau nih, wedhusnya kalah ku ya. Wedhusnya apa jenenge kalah. Arabtul adi wa huwa isbatut talazum baina amrin wa amrin wujudan wa adaman. Anda membuktikan adanya hubungan antara satu perkara dan perkara yang lain, ada dan tiada. Cuma Anda meyakini perkara itu tidak bisa untuk tidak bisa untuk terpisahkan. Ahli sunnah bisa untuk terpisahkan. Loh, apa Habib? Yang membuat yang membuat perkara ini menjadi kafir. Oh iya, ini bahaya ini. Kalau Anda meyakini bahwasanya hukum adi tidak bisa untuk terpatahkan, Anda bisa untuk mengingkari mukjizat para nabi. Loh kok bisa? Iya. Karena mukjizat para nabi semuanya itu terbina atas mukjizat para nabi itu semuanya terbina atas pembatalan hukum adat ini. Tengok Nabi Sulaiman terbang koyok Superman. Apakah manusia bisa terbang? Ora iso. Nabi Musa menghentakkan tongkatnya, laut terbelah. Apakah dengan hentakan tongkat bisa membelah laut? Coba Anda mau hentakkan 1000 kali, yang terbelah bukan laute, yang terbelah tanganmu terbelah. Kesel Anda. Karena itu mukjizat para nabi itu terpulang daripada itu kembali kepada mematahkan hukum adat. Kalau Anda mengatakan bahwasanya hukum adat tidak bisa terpatahkan, Anda akan mengingkari
mukjizat. Dan mengingkari mukjizat ini akan membawa Anda ke dalam apa namanya? Kekufuran. Dan ini banyak sekali. Saya lihat sebentar. Apa katanya Imam Sanusi di dalam masalah ini, di dalam syarahnya? Lihat. Fala syakka annahu qad nasha'a anhu kufrun sharih mujma' alaihi. Dan sudah tumbuh daripada Rabtul Adi ini kufuran yang jelas, yang mujma' alaihi, seperti kufurnya Tobaiyin, naturalis, yang mengatakan bahwasanya aflak itu kodim. Aflak itu kodim. Alam semesta ini semuanya kodim, dan yang membuat itu bukan Allah Subhanahu wa taala, yang membakar itu bukan Allah tapi api itu sendiri. Ini sudah menjadi orang-orang yang sudah tidak muslim. Kenapa? Karena menghilangkan pada Allah sesuatu yang sangat core daripada Allah itu sendiri, yaitu apa? Allah lah satu-satunya pencipta. Lah, sebabnya bid'ah apa? Iya, kalau Anda meyakini bahwasanya ada semacam kuwatun apa namanya? Muda'ah, kekuatan yang dititipkan oleh Allah kepada manusia. Dengan kekuatan itu manusia bisa untuk mencipta tanpa Allah yang menciptakannya. Yang pertama kafir, yang kedua apa namanya? Ahlu bid'ah. Lihat bagaimana Rabtul Adi, kesalahpahaman Anda terhadap apa namanya? Terhadap hukum adat ini menjadikan salah satu akar daripada kekufuran dan kebid'ahan. Sebab itulah para ulama itu, mutakalimin secara umum itu, di awal-awal kitab mereka itu selalu menulis tentang hukum adat. Kenapa? Karena hukum adat ini adalah sesuatu yang sangat penting dan kesannya itu di semua masail ilmu kalam. Ketika orang itu salah paham terhadap hukum adat, hukum akal, dan hukum wada', maka kesalahan itu akan merembet ke banyak sekali perkara. Kekufuran apa namanya? Kekufuran falasifah karena salah satunya salah paham dalam bab ini. Kebid'ahan Mu'tazilah salah satunya karena bab ini. Sebab itulah masalah Masadirul Ahkam di dalam ilmu kalam itu disebutkan awal-awal untuk menghindari hal-hal semacam ini. Wallahu a'lam. Insyaallah yang akan datang kita akan masuk ke dalam sebab yang selanjutnya, yaitu al-jahlul murakkab. Jahlul murakkab ini mukadimah saja. Jahlul murakkab ini adalah kebodohan tapi yang kuadrat. Bodoh apa namanya? Bodoh kuadrat. Ada bodoh pangkat 1, ada bodoh pangkat 2. Nanti akan saya jelaskan ya nih, kenapa bodoh pangkat 2 ini atau bodoh kuadrat ini menjadi sebab terhadap kekufuran dan sebab terhadap kebid'ahan dalam kesangkan datang. Sebelum saya selesaikan, apakah ada yang bertanya? Jika tidak ada, kita akhiri sampai sini, sudah 1 jam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa istiqomah dalam menuntut ilmu dan diberi fahman nabiyyin wa hifdzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya Rabbu ya Rahim. Allahumma ja'al hadzal jam'a jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la syaqiyan illa as'attah wa la dhaliman illa hadaitah wa la madluman illa nasartah wa la hajatan min hawaijid dunya illa laka fiha ridha wa lana fiha shalah ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man wa aslafuna shalihun. Allahumma adkhil niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bisirril Fatihah. Bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bil taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.